Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini bersama dengan Gereja Betel Indonesia Jemaat Surya Kebenaran, kita mengadakan ibadah Paskah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan memulai ibadah, saya mengajak jemaat kita untuk berdoa bersama-sama. Sekarang tepat jam 8.30 kita akan memulai ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami mau merayakan akan kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu mati di atas kayu salib. Tapi Engkau bukan sekedar mati, tetapi Engkau Allah bangkit dari antara orang mati. Engkau menebus dosa kami, supaya kami yang percaya kepada Engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu melebihi jauh apa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Olehnya hari ini kami akan mengucap syukur. Kami akan beribadah kepada Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah setiap hati kami memuji, memberikan yang terbaik bagi Engkau, memuliakan Engkau. Engkau saja yang ditinggikan, diagungkan. Engkau urapi, Engkau berkati setiap kami Tuhan, yang menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan-Mu. Setiap kami yang melayani Engkau, biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dan diagungkan, dan kami semakin kecil dan hilang dan lenyap. Hanya kemuliaan-Mu saja yang tampak. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan meninggikan Dia, menyembah Dia di tempat ini. Nah saudara, mari kita buka hati kita. Sejenak kita tinggalkan masalah kita, problema kita, mungkin kekhawatiran kita tinggalkan sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan. Di hari yang indah ini, Tuhan sudah bangkit buat setiap kita. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus, mari kita masih penyembahan. Kita mau angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Kami mau berikan hati kami Tuhan sepenuhnya kepada Engkau Bapa. Haleluya. Oh yes. Haleluya. Oh Jesus. Sama-sama katakan, this is my
I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Sing it again. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your ways in me. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Jesus. Haleluya. Segala pemulihan bagimu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Pengorbananmu buat setiap kami Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau sudah mati buat setiap kami. Engkau sudah bangkit buat setiap kami Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu buat setiap kami Tuhan. Tidak bisa kami balas dengan apapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jesus Lord. Katakan bless the Lord.
Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, Tuhan. Bukan kami memilih Engkau, tetapi Engkaulah yang memilih kami. Karena ada keselamatan adalah anugerah-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kami yang harusnya binasa hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Hanya karena anugerah-Mu semata-mata. Karena anugerah-Mu semata-mata, Engkau hantarkan kami, Kau selamatkan kami. Engkau berikan tangan-Mu buat kami, Tuhan. Engkau berikan nyawa-Mu ganti kami, Tuhan. Kami yang harusnya binasa, kami yang harusnya masuk dalam pengadilan yang kekal, kami yang harusnya masuk dalam pengadilan yang tiada henti-hentinya dalam neraka. Tetapi hanya karena anugerah-Mu semata-mata, karena anugerah-Mu semata-mata, Engkau pilih kami. Kami percaya kepada Engkau karena Engkau memilih kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami merayakan Paskah kebangkitan-Mu di atas, dari kematian, dari penyalipan di atas kayu salib. Kami bersyukur Engkau bangkit supaya kami, ketika Engkau panggil kami bangkit bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicara tengah-tengah umat-Mu. Biarlah setiap hati kami seperti tanah yang subur dan siap ditaburi benih firman Tuhan. Agar firman boleh berakar kuat di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Agar firman boleh tumbuh kuat di dalam kehidupan kami. Agar firman boleh berbuah-buah di dalam kami, sehingga orang melihat ada Yesus di dalam kami dan mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau pakai lidah bibir hamba yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan. Pakai lidah bibir hambanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang semakin ditinggikan, diagungkan, dan hamba semakin kecil dan hilang dan lenyap. Hanya kemuliaan-Mu saja yang tampak. Bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami siap untuk membaca firman Tuhan. Kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah hari yang spesial yang Tuhan berikan bagi buat saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Paskah adalah hari yang begitu luar biasa akan kebangkitan Yesus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Paskah itu artinya, istilah Paskah dalam bahasa Latin biasa diturunkan dari salah satu dari dua sumber, yaitu kata Paskah atau Pesak dan Estre. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah Besar Bahasa Indonesia lagi saya katakan istilah Paskah ini berasal dari bahasa Latin yang biasa diturunkan dari salah satu dari dua sumber. Yang pertama kata Paskah atau Pesak, yang kedua Easter. Seperti yang biasanya orang-orang mengucapkan dalam bahasa Inggris Happy Easter. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata kata Easter ini yang biasa digunakan oleh orang-orang khususnya itu berasal dari bahasa Slavia yang memiliki juga, saudara terkasih dalam Tuhan, pertama ini dari bahasa Jerman Lama. Bahasa Jerman Lama itu adalah salah satu dewi sembahan orang-orang pada zaman dahulu. Karena perayaan Paskah ini berdekatan dengan hari raya pada waktu dahulu digunakan untuk penghormatan Dewi Esther. Jadi saudara, hampir katanya digunakan hampir sama. Tetapi dalam bahasa lain, dalam bahasa Slavia, bahasa ini digunakan memiliki arti hari agung. Hari agung. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya katakan juga bahwa Paskah ini adalah dahulu kalau ibadah-ibadah dalam orang-orang Yahudi digunakan biasanya hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi ketika kebangkitan Yesus pada abad-abad pertama mulai digunakan hari Minggu sebagai hari berbakti kepada Tuhan Yesus. Karena hari kebangkitan Yesus adalah hari kita bangkit. Yesus bangkit. Hari kemenangan. Jadi ibadah itu, makanya kenapa orang-orang percaya saat ini beribadah hari Minggu? Karena mengingat akan kebangkitan
penderitaan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari Minggu kita mengingat senantiasa. Setiap hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu kita mengingat akan Yesus sudah bangkit buat saudara dan saya. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengambil dosa saudara dan saya. Itu sebabnya kita beribadah setiap hari Minggu. Karena hari Minggu hari yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Paskah dalam arti Paskah dalam perjanjian lama tidak bisa dijauhkan apa yang namanya peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu itu bangsa Israel diperbudak ketika waktu Tuhan Yesus, ketika Allah menyuruh bangsa Israel pergi. Israel kita tahu adalah Yakub, yang kemudian namanya diganti Israel. Pada waktu dahulu terjadi kekeringan yang luar biasa. Waktu dahulu Yakub yang diubah namanya menjadi Israel, dia menjadi pemimpin muda, memimpin jadi raja muda di Mesir yang memerintahkan seluruh wilayah Mesir yang luar biasa. Singkat cerita, kakak-kakaknya yang menjual Yakub, akhirnya singkat cerita berjumpa dengan Yakub dan mereka tidak mengenalinya. Ayahnya tidak mengenalinya. Lalu apa yang terjadi? Menetaplah, karena raja Mesir pada waktu itu berkata, menetaplah, ajaklah keluargamu seluruhnya ke tanah Mesir. Lalu diberikanlah sebuah tanah di sana dan mereka terus beranak cucu dan menjadi besar. Waktu itu perjanjian lama, ketika sudah besar sekali, ada Raja Firaun yang tidak mengetahui secara jelas mengenai orang Israel ini keturunan Israel. Singkat cerita, Israel diperbudak oleh Mesir, dia harus bekerja keras luar biasa. Ibaratnya dijajah. Pekerjaannya ditambah berat. Lalu melalui Musa Tuhan memanggil untuk kembali mengambil bangsa Israel keluar kepada tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah siapkan, yaitu tanah Israel, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ketika waktu itu kita tahu, kalau kita melihat firman Tuhan dalam kitab Keluaran, ada suatu tanda-tanda yang luar biasa yang terjadi. Waktu itu Raja Mesir, Firaun tidak menginginkan. Bahkan Alkitab mencatatkan Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun. Lalu kejadian tulah-tulah yang begitu luar biasa. Air menjadi darah. Tulah katak di mana-mana ada katak. Lalu terjadi nyamuk di mana-mana ada nyamuk. Lalu terjadi ada lalat pikat. Lalu terjadi semua hewan mati sampar. Terjadi lagi beras, setiap orang mengeluarkan nanah bara yang perih luar biasa. Terjadi lagi hujan petir luar biasa. Terjadi lagi belalang di mana-mana, sampai di istana ada belalang, dimanapun ada belalang. Tulah-tulah yang begitu luar biasa, tetapi Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sampai gelap gulita terjadi pun tidak diizinkan oleh Raja Firaun pada waktu itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga suatu ketika Tuhan berbicara kepada Musa dan dia berkata, katakanlah kepada bangsa Israel, kali ini terakhir ini aku akan mengadakan hal yang begitu luar biasa. Sembelihlah seekor anak domba yang berusia 1 tahun. Lalu bakar, nyelamatkanlah habis. Tetapi darahnya bubuhkan di tiang-tiang pintu rumah setiap orang-orang Israel. Orang-orang umatku. Lalu mereka melakukan tepat seperti yang Musa katakan, seperti yang Tuhan katakan kepada Musa. Dan Musa berkata kepada bangsa Israel, mereka memotong domba 1 tahun. Mereka memasaknya, darahnya dibubuhkan di pintu-pintu. Lalu apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan? Inilah Tuhan berkata, aku akan melewati seluruh tanah Mesir. Dan apabila ada pintu yang tandanya tidak ada tanda darah anak domba itu, tidak ada tanda anak domba itu, darah anak domba itu, aku akan masuk, aku akan membunuh setiap anak sulung di seluruh Mesir. Mulai dari istana Raja Firaun, anaknya yang pertama yang tua itu dia meninggal. Begitu kalian terjadi di atas Mesir, seluruh Mesir. Lalu
Bangsa Mesir berkata kepada raja, usirlah bangsa Israel itu, usirlah bangsa Israel. Dia menyebabkan malapetaka terhadap kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, itulah makanya asal-usul Paskah, dan Tuhan berkata, setelah bangsa Israel keluar, berkata kepada Musa, biarlah tanda ini menjadi perjanjian dengan aku. Anak domba yang dicurahkan darahnya, yang dikorbankan, menjadi tanda keselamatan. Itulah simbol lambang daripada Kristus Yesus yang dikorbankan, digambarkan sebagai anak domba Allah. Bagaimana dengan perjanjian baru? Arti Paskah dalam perjanjian baru, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Matius pasal 27. Matius pasal ke-27 mulai ayat ke-62 sampai Matius 28 ayat 15. Kita membaca ini karena perikop ini adalah perikop mengenai ketika Yesus bangkit, saudara. Karena tidak afdal kalau kita tidak membicarakan, kita tidak membaca firman Allah ini pada hari peringatan akan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Maka Alkitab Indonesia memberikan judulnya, perikop yang pertama di ayat 62 sampai 66. Saya bacakan sini, ada Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, Yesus maksudnya, sewaktu hidup berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada mereka, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada waktu yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kubur Yesus dijaga. Dijaga untuk tidak dapat bisa dicuri mayat Yesus. Kemudian lanjutkan pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia, Yesus, telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Maka mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku.
Kemudian menyambung pada ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul lagi perikopnya, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi di situ kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti apa yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa akan kebangkitan Yesus. Saya mau katakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa yang real, kejadian nyata, sejarah mencatatkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan engkau percaya kepada perkara-perkara yang lain. Kalau ada orang berkata yang disalibkan bukan Yesus, yang disalibkan Yesus. Yesus harus disalibkan. Yesus harus menderita. Yesus harus mati, saudara. Karena dia mati di atas kayu salib menanggung dosa saudara dan saya, orang-orang yang percaya di dalam namanya. Yesuslah yang harus mati. Yesuslah sebagai lambang domba Paskah yang dikorbankan untuk memberikan keselamatan. Kalau ada orang berkata bahwa Yesus tidak mati, Yesus itu disingkirkan, yang disalibkan Yudas Iskariot, itu adalah Injil-Injil yang palsu. Itu adalah Injil-Injil yang salah. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes 1 pada mulanya firman itu bersama-sama dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah berkata kepada saudara dan saya, dan para murid-murid menjadi saksinya, dan para murid-murid menuliskan seizin Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Mereka menuliskan bahwa Yesus Kristus benar mati di atas kayu salib. Saudara kasih dalam Kristus, Yesus benar mati di atas kayu salib. Yang mati adalah Yesus. Tetapi Yesus bukan saja mati, tetapi dia adalah Yesus Kristus Allah yang bangkit. Dia menebus setiap dosa saudara dan saya. Itulah anugerah yang terbesar. Saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah akan firman Tuhan ini. Percayalah akan Alkitab ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Paskah ini kita akan belajar ada 4 karakter tokoh dalam Paskah yang akan kita lihat satu persatu. Yang pertama yang mempunyai peranan penting dalam Kristus Yesus disalibkan adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengecam ketika dia masih hidup, dia mengecam begitu luar biasanya dalam firman-firman Allah. Bahkan dalam kitab Matius pasal 23 saja dia menuliskan dari ayat 1 sampai ayat 36 tentang celakalah engkau orang-orang Farisi, celakalah engkau orang-orang Farisi, celakalah orang-orang Farisi. Karakter yang pertama adalah orang-orang Farisi, saudara terkasih dalam Tuhan. 3 saja. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang guru-guru agama yang waktu itu orang-orang guru Yahudi. Dan orang-orang Farisi, orang-orang yang dituakan, yang menjaga untuk hukum Taurat. Celakalah kamu, hai kamu orang-orang munafik, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat adalah orang-orang munafik. Di sini dikatakan sebab persembuhan dari selasi atas manis dan jantan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dihukum dan yang lain jangan diabaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Firman Allah jelas mengecap Tuhan berkata celaka orang-orang Farisi, orang-orang yang munafik. Ini adalah gambaran orang-orang Farisi, orang yang mengenal firman Tuhan. Orang-orang Farisi yang pernah tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Farisi juga dia menyelidiki firman Tuhan. Dia tahu akan kedatangan Yesus Kristus Mesias di kota Daud. Dia tahu, dia mempelajari dengan seksama, tetapi dia tidak menjadi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang munafik, yang hatinya penuh dengan iri dan dengki kepada Yesus Kristus, saudara. Ini adalah juga gambaran orang-orang pada saat ini. Tidak sedikit orang-orang yang ke gereja tahu firman Tuhan, tetapi tidak percaya kepada Yesus Kristus. Janganlah kau menjadi orang-orang Farisi, menjadi orang-orang ahli Taurat. Memang Tuhan juga memuji orang-orang Taurat dan Farisi. Hidupmu biarlah seperti orang Farisi, menyelidiki firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh membaca Taurat Tuhan, ya, tapi jangan tiru kelakuannya. Jangan menjadi orang Kristen, orang-orang seperti orang Farisi, orang-orang munafik, saudara. Engkau datang ke gereja tetapi engkau tidak percaya kepada Tuhan. Engkau hanya untuk berbantahan sebagai pemikiranmu, sebagai pintaranmu. Engkau berpikir, wah siapa Yesus itu? Saya mau menyerang hamba Tuhan itu. Saya mau menyerang hamba Tuhan sana. Saya mau berkata kepada hamba Tuhan sana, dia salah, dia salah, dia salah, dia salah. Dia tidak mengalami apa itu Yesus. Dia tidak tahu mengenal siapa itu Yesus sesungguhnya. Di dalam hatinya dia tidak ada belas kasihan, tidak ada keadilan, tidak ada kesetiaan, saudara. Yang selalu mempertanyakan, mempersalahkan, memperdebatkan firman Tuhan. Kalau Anda seperti itu, bertobatlah, saudara. Engkau adalah orang-orang munafik. Bertobatlah. Orang Farisi sampai terakhir tahu Yesus. Memang ada beberapa ahli Farisi menjadi pengikut Kristus, tetapi sebagian besar mereka tahu firman Tuhan. Mereka tetap menjadi orang-orang yang munafik. Mereka bersekongkol, imam kepala, memberitakan berita bohong, bilang saja mayat Yesus dicuri. Sebuah kebohongan besar. Sampai saat ini berita itu terdengar, saudara. Sampai saat ini. Karena apa? Karena orang Farisi, imam kepala. Janganlah menjadi orang-orang Farisi. Amin sekarang. Yang kedua adalah karakter dari Yudas Iskariot. Saudara kalau melihat wajahnya dari gambar ini sangat tanda kutip licik. Kadang orang suka mengutip firman Tuhan, cerdik seperti ular. Benar, saudara. Tapi jangan licik seperti Yudas Iskariot, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot adalah orang yang melayani Tuhan. Kita baca dalam firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 27 ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Matius 27 ayat 3 sampai ayat 5 firman Allah berkata, pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Yudas menyesal, saudara. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu, hasil jualnya. Jual siapa? Dia menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri.
Saudara terkasih dalam Tuhan, Yudas mati menggantung diri. Yudas tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Yudas tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dia ada ketika Petrus berkata, engkaulah Mesias yang datang dari Allah. Dia ada di situ. Dia adalah satu di antara 12 murid Yesus. Dia diutus Yesus berdua-dua untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Bahkan tanda-tanda mujizat menyertai Yudas Iskariot bersama dengan kawan-kawan murid yang lain. Mereka melayani Tuhan, memberitakan kabar baik Injil keselamatan. Tetapi Yudas, saudara terkasih dalam Tuhan, dia menjual Yesus, saudara. Karena dalam hatinya saya percaya, dia berpikir Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah orang yang luar biasa, adalah Tuhan sendiri menjadi manusia. Orang mati saja bisa bangkit. Orang kerasukan setan saja, setan itu keluar. Angin aja dihardik, angin itu diam, saudara. Dia menjual Yesus untuk keuntungannya sendiri. Hati-hati engkau yang mencari untung di dalam melayani Tuhan. Hati-hati engkau yang memikirkan dirimu sendiri ketika engkau melayani Tuhan. Sebab firman Allah berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat artinya apa, saudara? Berbicarakan hal-hal yang akan depan, yang masa depan. Dibicarakan dan terjadi penubuatan itu. Dan mengusir setan demi namamu. Orang ini melayani Tuhan, mengusir setan demi nama Yesus. Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah tipe karakter Yudas. Yudas menjual Yesus hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Yudas menjual Yesus untuk kepentingan pribadinya sendiri, untuk memperkayanya dengan 30 keping perak. Dia dapat melakukan banyak hal. Bahkan uang itu dia buang, uang itu diberikan sebidang tanah. Menjadi dikatakan tanah darah, saudara. Jangan engkau memperkaya diri ketika engkau melayani Tuhan. Hai berkata firman Tuhan berkata, jangan menjadi orang yang berkarakter seperti karakter Yudas Iskariot. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah datang. Saudara terkasih dalam Tuhan, bersyukur Tuhan pakai kita. Memang ketika berita Injil diberitakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Markus pasal 16 berkata, akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sekalipun meminum racun ular tidak akan maut, tidak akan menjumpainya. Orang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Menumpahkan tangan atas orang sakit sembuh. Orang lumpuh berjalan, buta celik matanya. Itu karena firman Tuhan yang diberitakan yang memiliki kuasa. Tetapi janganlah kita menjadi orang-orang seperti Yudas Iskariot, menjual Yesus untuk keuntungan pribadi, untuk kesenangan pribadi, untuk harta kekayaan. Yudas tahu Yesus sanggup melepaskan diri karena dia adalah Tuhan. Tetapi dia salah. Dia salah. Dia mencari keuntungan, memperkaya diri, menjual Yesus. Kalau engkau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Tuhan berjanji, berkat Tuhan berkecukupan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amen. Jangan mengambil keuntungan dari pemberitaan Injil. Haleluya. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan,
Kita belajar pada ini, yang ketiga adalah kalau pertama mengenai karakter orang Farisi. Orang yang iri, hatinya dengki, yang mau selalu mencari-cari masalah. Ketika Yesus memberitakan firman Tuhan, mencari kesalahan firman Tuhan. Yang kedua adalah seperti Yudas Iskariot yang mencari keuntungan. Yang ketiga kita belajar dari pengikut Yesus. Yesus dengan para muridnya. Markus 14 ayat 48 sampai ayat 50. Ini adalah kejadian ketika peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Yesus berkata kepada para tentara Romawi pada waktu yang menangkapnya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu ini, aku ini penyamun, penjahat. Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapinya yang tertulis dalam kitab suci. Dari ketika Yesus ditangkap, Yesus mati, itu adalah penggenapan dari kitab suci, saudara. Yesus harus mati. Yesus harus menanggung dosa orang yang percaya kepada dia agar ada keselamatan. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karakter dari murid Yesus ketika mereka melayani bersama-sama, mereka sepertinya 24 jam bersama Yesus. Ada juga Petrus yang bahkan Alkitab berkata, Yesus berkata kepada Petrus, datanglah kepadaku. Dia sempat berjalan di atas air. Satu-satunya murid Yesus pada waktu itu. Yesus sedang berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi pada murid Yesus ketika Yesus ditangkap? Mereka semua lari, mereka semua meninggalkan Tuhan. Seperti ketika ada masalah mereka meninggalkan Tuhan, mereka takut dan gentar. Karakter ini adalah karakter sebenarnya mereka tahu siapa Yesus. Mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Kristus Yesus. Percayalah sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Percayalah sepenuhnya kepada firman Allah, saudara. Firman Allah ini seringkali saya katakan ini akan menjadi kekuatanmu ketika kau menghadapi kehidupan ini. Disebutkan sebagai Alkitab, buku Allah. Bahkan tadi saya sudah katakan di ayat 1 pada mulai firman itu bersama dengan firman itu adalah firman ini akan berkata kepada saudara dan saya ketika engkau membacanya. Tuhan sedang berkomunikasi dengan saudara dan saya, sehingga kita makin hari makin percaya kepada dia. Percaya bukan sekedar percaya, tapi percaya sungguh-sungguh kepada dia, saudara. Janganlah menjadi seperti para murid yang meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap. Mereka tercerai-berai. Bahkan orang yang dipikir seperti orang yang hebat, seperti yang namanya Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok pagi-pagi. Sudah 3 kali dia menyangkal Yesus. Ini kehidupan para murid, para pengikut Yesus sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka. Janganlah menjadi seperti para murid sebelum melihat kebangkitan Yesus. Jadilah orang yang percaya sungguh-sungguh. Jangan engkau menjual imanmu. Ketika ada penganiayaan datang, ketika ada masalah hidup datang, lalu kau berkata, di manakah Tuhan itu? Tuhan tidak menolong saya. Jangan kau tinggalkan Tuhan. Engkau bagaikan seorang para murid. Salah satu dari para murid yang kau meninggalkan Yesus di Taman Getsemani ketika dia ditangkap, saudara. Jangan kau tinggalkan imanmu apapun terjadi dalam kehidupanmu. Sebab beberapa waktu yang lalu seringkali saya katakan, mahkota abadi yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, kepastian dengan keselamatan yang tidak akan hilang. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Karakter yang terakhir adalah karakter dari Kristus Yesus, Tuhan Yesus. Dia berkata, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Perkataan lengkapnya Yesus berkata kepada kepada Marta, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup.
The one who believe in me will live even though they die. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ia akan hidup sekalipun sudah mati. Saudara. Artinya apa, saudara? Hidup ini sementara. Setiap manusia mengalami namanya kematian. Terlebih sekarang kasus yang kita dengar sebelum melanda seluruh dunia, COVID-19, saudara. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Apakah hamba Tuhan, ataukah orang biasa, ataukah orang di luar Tuhan, bukan orang percaya kepada Kristus, semua mati. Tetapi ada kepastian yang harus saudara dan saya miliki, kepastian akan keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, yang kita rayakan pada hari ini, hari Paskah. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, firman Allah berkata, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah Yesus Kristus, saudara terkasih dalam Tuhan. Kristus Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Firman Tuhan yang waktu dahulu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan memberikan keselamatan melalui keturunannya, keturunan perempuan, itu Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus bukan dari laki-laki, saudara, tapi benihnya dari Roh Kudus. Makanya dikatakan keturunanmu, hai perempuan, keturunan. Dialah Yesus, satu-satunya pribadi yang lahir dari Roh Kudus, Yesus Kristus. Penggenapan kasih Allah. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 21. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 sampai ke 21, firman Allah berkata, Satu Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 17. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, sebab kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah Kristus Yesus, karakter yang harus saudara dan saya miliki. Yesus adalah orang yang tidak mementingkan akan dirinya sendiri, saudara. Yang rela menggenapi firman Tuhan dalam kehidupannya, menggenapi kehendak Allah dalam kehidupannya. Demikian saudara dan saya harusnya engkau menjadi orang-orang yang menggenapi firman Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Kalau kau melayani bukan sekedar kau melayani Tuhan, bukan sekedar kau disertai dengan tanda-tanda mujizat. Memang nama Yesus nama yang berkuasa. Tetapi harusnya kita katakan penuh sampai akhir hidup kita, kita hanya bagi Kristus Yesus. Merendahkan diri kita. Kalau engkau dipakai Tuhan, jangan kau menjadi sombong. Kalau engkau diberkati Tuhan, jangan menjadi sombong. Kalau engkau menjadi pemimpin sebuah perusahaan, jangan menjadi sombong. Kalau engkau menjadi orang yang kaya, janganlah engkau sombong, saudara. Tapi biarlah semua digunakan bagi kemuliaan Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan tutup firman Tuhan. Ada sebuah gambar yang saudara tahu gambar apakah ini? Gambar kematian. Tiada seorang pun yang akan lepas. Kalau Tuhan izinkan, memang ada. Tuhan izinkan kalau Yesus datang di awan-awan, dia menjemput kita. Kalau Tuhan menjemput kita, saudara yang harus datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan di dalam peti mati biasanya, peti mati orang-orang Kristen ada sebuah gambar yang tertera yang dipahat. The Last Supper. Perjamuan terakhir. Seringkali saya ceritakan peristiwa ini kepada jemaat-jemaat di Surya Kebaran, tetapi saya izinkan saya untuk menceritakan sekali lagi karena ini begitu penting dalam kehidupan setiap orang percaya dan saya juga. Lukisan ini dilukis oleh seorang yang sangat ahli dalam melukis, dalam seniman yang luar biasa sekali, bahkan orang yang sangat amat pintar. Dia namanya Leonardo da Vinci. Pelukis yang sangat amat terkenal. Waktu itu dia hendak melukiskan peristiwa perjamuan terakhir. Pada zaman dahulu itu dia mengambilkan contoh-contoh modelnya adalah contoh-contoh orang yang hidup. Gambar-gambar yang hidup, yang nyata yang akan dilukiskannya satu persatu. Lukisan ini keluar dalam tempo waktu tidak cepat, saudara. Waktu 7 tahun Leonardo da Vinci harus menyelesaikan lukisan ini. Pertama-tama dia mencoba mencari model daripada model Tuhan Yesus. Dia mengelilingi kota Roma, dia mengelilingi Italia, dia mencoba mencari anak-anak muda yang berusia muda, beliau umur sekitar 19 tahun, yang mukanya sepertinya orang yang tidak berdosa sepertinya, orang yang tidak melakukan kejahatan, yang mukanya mungkin sepertinya cerah, yang mukanya sepertinya inosen. Kemudian dia berjumpa dengan seorang muda berusia 19 tahun. Dan dia berkata, marilah dek, ikutlah aku, engkau akan aku jadikan sebuah model lukisan. Lalu dia mulai memainkan tangannya dengan alat lukisnya. Dia lukisnya anak muda itu satu persatu secara detail. Dia lukiskan wajahnya, mimiknya, matanya yang cerah, mukanya yang sepertinya wajahnya bersinar, yang sepertinya tidak berdosa, sepertinya orang yang sangat amat tulus. Selesai melukis wajah pribadi model Yesus selama 6 bulan, lalu dia mencari model-model yang lain. Dia mencari model seperti model Petrus, yang orang sepertinya orang yang kasar, seorang pekerja keras, seperti seorang nelayan. Dia mencari model seperti Petrus, lalu didapati, lalu dilukiskannya selama 6 bulan berikutnya. Kemudian dia mencari model lagi untuk Yohanes yang begitu sangat dekat dengan dia, mengasihi dia. Mencari anak muda juga yang sepertinya wajahnya sepertinya menyerupai Yesus. Orang yang penuh dengan kasih. Lalu dilukiskannya lah model dari Yohanes itu kurang lebih 6 bulan.
Kemudian hingga yang terakhir, dia kesulitan untuk mencari model dari siapa saudara? Mencari dari model Yudas Iskariot. Yudas Iskariot yang coba mencari orang yang wajahnya garang, orang yang wajahnya iri dengki, orang yang wajahnya cerdas, orang yang pengkhianat, orang yang segala kejahatan ada padanya. Dia mencari dari satu penjara bahkan ke penjara yang lain, hingga tiba saatnya dia masuk dalam sebuah penjara di kota Roma. Di penjara bawah tanah dia menjumpai seorang anak muda yang dihukum mati, harus menunggu hukuman mati karena perbuatan besar, kejahatan besar yang dilakukannya. Lalu dia meminta izin kepada kepala sipir. Pak sipir, aku pinjam anak muda ini dengan pengawalannya. Biar anak muda ini aku lukiskan menjadi karyaku. Diizinkanlah oleh kepala sipir. Lalu apa yang terjadi saudara terkasih dalam Tuhan? Anak muda ini begitu termenung, dia tidak berani mengangkat mukanya ketika dia dilukiskan. Lalu apa yang terjadi saudara terkasih dalam Tuhan? Dia begitu tidak berani menatap muka dari pelukisnya ini. Leonardo tidak berani menatap mukanya. Ketika lukisannya hampir keluar selama 6 bulan. Dan Leonardo berkata kepada penjaganya, bawalah kembali anak muda ini kembali ke penjara. Aku sudah hampir kelar, aku sudah kelar dengan anak muda ini. Aku sudah melukiskan wajahnya sebagai model lukisanku. Lalu pemuda ini dia berontak dan dia datang kepada Leonardo da Vinci. Tidak mengenalkah Bapak akan aku? Tidak engkau mengingatkah aku ini Bapak? Leonardo berkata, aku tidak mengenal engkau sebelum aku menemukan engkau di penjara bawah tanah di kota Roma. Pandanglah aku sekali lagi, tidak kenalkah engkau aku Bapak? Tidak, aku tidak mengenal engkau, aku tidak tahu engkau. Sambil menangis pemuda ini berkata, akulah yang 7 tahun lalu engkau lukiskan sebagai model dari Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup bisa berubah. Dari orang yang begitu baik bisa menjadi orang begitu jahat. Segala sesuatu dapat terjadi bahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi melalui cerita ini saya mau katakan, hiduplah senantiasa di dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, hiduplah sesuai dengan firman Allah. Pada pagi hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Firman Tuhan Paskah menggambarkan ada 4 karakter tokoh dalam Paskah. Yang mungkin itu adalah salah satu bagian dari kita. Yang pertama adalah orang Farisi atau ahli Taurat. Orang yang iri dengki akan apa yang Yesus lakukan. Yang kedua adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot orang yang menjual Yesus untuk keuntungan, mencari keuntungan. Yang ketiga seperti pengikut Yesus yang dia kabur ketika Yesus ditangkap. Tetapi ada yang harus pribadi kita tekuni sebagai karakter Kristus Yesus yang siap mati buat Yesus, buat kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita pejamkan mata kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini, Paskah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Kau ingatkan kepada kami boleh merayakan Paskah akan kebangkitan Yesus. Yesus yang mati menebus dosa kami, dosa orang-orang yang mau percaya kepada Engkau. Firman berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami adalah anak-anak yang percaya kepada Kristus Yesus.
Ada jaminan keselamatan di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk karya-Mu Tuhan. Kami yang mati pun nanti pun kami mati, kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Ada keselamatan kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kami belajar pada hari ini ada karakter-karakter yang harus kami lihat dalam dunia. Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan seperti orang-orang Farisi memperdebatkan firman Tuhan. Kalau kami seperti itu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau seperti orang-orang munafik, orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat yang datang akan firman Tuhan, datang beribadah ke gereja. Tetapi hanya untuk memperdebatkan firman Tuhan itu. Ampuni kami. Ada juga orang-orang yang datang seperti firman-Mu katakan bagaikan Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Gambaran orang-orang yang mengenal Yesus, mengalami kuasa Tuhan, bahkan Tuhan pakai melalui kehidupannya. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Tetapi orang yang mencuri keuntungan, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, memperkaya diri. Kalau kami seperti itu, ampunilah kami Bapa di surga. Ampunilah kami. Dan kami belajar ada karakter seperti pengikut Kristus. Sebelum berjumpa kembali dengan Engkau, akan kebangkitan-Mu. Yang begitu Engkau ditangkap di taman Getsemani, mereka keluar, mereka pergi, mereka kabur menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan ada Petrus yang menyangkal Yesus, seorang anak kecil berkata, bukankah Engkau yang bersama-sama dengan orang itu, aku mengenal Engkau. Tapi Petrus berkata, bukan aku tidak mengenal dia. Orang tidak menjaga iman dalam Tuhan. Kalau kami seperti itu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa di surga. Kami belajar akan karakter Kristus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Merendahkan diri sebagai hamba, sebagai manusia, bahkan sebagai hamba. Ketaatan penuh mati di atas kayu salib. Biar kehendak Bapa jadi. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Biarlah kami meneladani karakter-karakter Kristus dan hidup kami menjadi berkat. Melalui kehidupan kami, Yesus dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan disebarluaskan, keselamatan terdengar, berita Injil di mana-mana. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang yang mendengarkan firman Allah, melihat melalui live streaming Facebook ini. Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkatinya. Tuhan Yesus memberkatinya. Ada keselamatan atas mereka dan menjaga hubungan tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Kita bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan. Juga Ibu Gembala mau menyampaikan doa persembahan, saya persilakan. Sebelumnya Ibu Gembala mau menyampaikan puisi dulu, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah dan tetap percaya kepada kebangkitan Yesus. Dan tetap berdoa bagi bangsa kita. Stay at home. Tetap taat pada peraturan pemerintah. Karena pemerintah adalah dari Allah sendiri. Doakan bagi bangsa kita, bagi presiden kita, untuk diberikan hikmat agar dapat mengatasi COVID ini. Yakin, percayalah, teguh, berdoalah. Saya akan menyampaikan sebuah visi tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
pujian. Haleluya. Indah sekali. Mari kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Yesus mati di salib tanpa dosa, tanpa noda, dikuburkan. Kuburnya dijaga ketat. Batu besar digulingkannya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang fajar menyingsing, Maria Magdalena dan kawan-kawannya menjenguk kubur Yesus. Tiba-tiba gempa bumi terjadi. Penjaga-penjaga gentar ketakutan. Malaikat dari langit turun. Wajahnya bagaikan kilat, jubahnya bagaikan salju, berkata, "Jangan takut. Yesus telah bangkit. Beritakanlah kebangkitannya." Yesus pun menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Pergilah, beritakan kebangkitannya dengan sukacita." Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau telah bangkit, menandakan maut telah dikalahkan, menandakan kami beroleh surga yang mulia, menandakan Engkau dan Bapa adalah satu. Engkau adalah satu-satunya juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebangkitan-Mu. Terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan daripada penyakit COVID-19. Berikan hikmat kepada presiden kami Tuhan untuk mengatur semuanya. Berikan juga kami taat kepada peraturan pemerintah Tuhan. Kami percaya saat ini umat-Mu berdoa, menangis untuk bangsa kami Tuhan. Jauhkan daripada COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya nama-Mu nama di atas segala nama. Engkau telah bangkit ribuan tahun yang silam. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita mau berdoa, kita mau memberikan persembahan, memberikan terbaik bagi Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Untuk Paskah yang hari ini, sekalipun kami tidak bergereja bersama-sama Tuhan,
karena keadaan yang tidak memungkinkan. Kami berucap syukur sekalipun kami tidak berada berdampingan, tidak bisa melihat wajah teman-teman kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih beribadah, bisa beribadah kepada Tuhan melalui live streaming. Kami bersyukur untuk teknologi yang telah Engkau berikan Tuhan, memampukan kami tetap beribadah kepada Tuhan, bersatu hati di dalam Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama melayani, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Kalau tiba saatnya kini kami mau memberikan sebagian apa yang ada pada kami. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab firman berkata, aku mengasihi orang yang memberi dengan hati dan rela, hati yang rela dan sukacita. Kami mau memberi dengan hati yang rela, kami mau memberi dengan hati yang sukacita, karena Engkau menghendaki seperti itu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kau kuduskan setiap persembahan-persembahan kami, biar dipakai untuk bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan dengan terbaik, dengan hati yang rela dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 028 30 40 96. Sekali lagi, ke rekening BCA 028 30 40 96 atas nama Alwi Siangan Tanujaya. Sebelumnya kita akan menerima doa berkat. Sebelumnya saya umumkan juga bahwa nanti akan ada pengumuman melalui Facebook atau melalui Instagram dari Surya Kebenaran. Apakah minggu depan kita sudah dapat beribadah bersama-sama ke rumah Tuhan atau kita melaksanakan dalam seperti ini lagi. Saudara, saya ingatkan juga bahwa kita untuk tetap misalnya kebersihan kita, tetap stay at home seperti dicanangkan oleh Bapak Presiden, oleh Gubernur. Senantiasa kita mematuhinya. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini. Dan mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Saya minta Bapak Gembala untuk berdoa dan doa berkat. Haleluya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Paskah bagi semua orang-orang percaya yang mendengar dan pemberitaan ini. Kami bersyukur dalam berita firman Allah, saudara makin mengerti arti Paskah yang sesungguhnya. Biar kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur acara ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar pemberitaan firman Allah melalui live streaming ini. Tuhan, biarlah Engkau memimpin, Engkau menjaga negeri dan bangsa kami Indonesia dari COVID-19. Di mana-mana di luar negeri, di seluruh negara Tuhan mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan. Tapi Tuhanlah yang menjadi penghiburan, Tuhanlah yang Yesus menjadi kekuatan dalam hidup kami. Karena hari ini Engkau telah menyatakan, memperingati kami, Engkau sudah bangkit dari kematian, Engkau sudah memenangkannya. Bagi siapa yang percaya, memperoleh keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kau tilik setiap pribadi yang orang percaya, berkati kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya, usahanya, apapun yang dilakukan, Tuhan buat berhasil. Biar namamu disaksikan, ditinggikan, dimuliakan. Berkati hidup rumah tangga keluarga orang-orang percayamu Tuhan. Yang belum percaya, kami percaya melalui kita ini mereka bisa dapat percaya. Terpuji namamu ya Allah ya Tuhan kami. Mari Bapak Ibu yang saudara kekasih, yang kami hormati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Allah. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Haleluya. Mari semua orang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Gembala tetap di sini. Saya undang untuk para pelayan semua maju ke muka. Kita akan bersama-sama mengucapkan selamat Paskah untuk jemaat terkasih. Sama-sama. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kami dari keluarga besar Gereja Bethel Indonesia, Surya Kebenaran Jakarta mengucapkan
Selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.